Oke, kita kembali lagi di Warung TL. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di mana dua legend SM lah yang bisa kita sebut. Siapa dia? Jangan lupa subscribe. Oke, selamat datang untuk Patri dan Bu Marta. Siapa yang tidak mengenal sosok kedua ini? Legendnya yang mungkin hari ini hari terakhir ya Pak ya. Kalau dulu salah satu bulan tanggal 2. Nah, Ibu Mamake ya disebutnya. Iya. Itu tuh Mamake itu apa sih Bu? Kalau boleh teman-teman tahu, soalnya kalau saya dengar kalau misalnya jalan gitu ke ruangan, Mamake apa itu Mamake? Itu kan panggilan yang dulu ada sinetron-sinetron yang itu ya. Ibu-ibu jahat itu. Yang cebol-cebol itu deh kalau nggak salah. Ibu Caci. Apa sih ya? Yang manggil Mamake gitu. Terus kan itu juga aksennya tuh kan aksen orang-orang Tegal gitu kan. Ya. Mamake gitu. Oke. Kalau nggak salah ya kayak gitu. Iya kayaknya gitu. Centong. Kayaknya. Oh, jadi Centong. disebutnya Mamake. Iya. Berarti Patri Bapake. Bukan. Oh, bukan. Ini Abah. episode kali ini tuh sangat unik nih pemirsa. Teman-teman lihat. Seperti bagi rapot, ini anak-anak. Ini orang tuanya. Anaknya itu. Oke, kita bolehlah Pak Bu ya, kita tanya-tanya dikit ya Bu ya, buat teman-teman kita yang di SM yang belum mengenal lebih dalam Patri dan Bu Marta. Nah, kalau boleh kita tahu nih Pak, awal mulanya bekerja sampai ke SM tuh seperti apa sih? Mungkin dari Bu Marta dulu. Itu langsung nih. Ya. Jadi maksudnya kita cerita dari mana? Dari Ibu sampai bisa masuk ke SM ini tuh gimana sih? Saya itu pas lagi masuk ke SM itu terakhir saya kerja di perusahaan handuk. Oke. Handuk namanya. Nggak boleh ya ngomongin sebutin gitu. Oh, nanti diedit sama tim. Oke. Nah, tim kita komplit tuh. Ibu mau ngomong apa aja bebas di sini. Ya, perusahaan handuk itu kualitinya bagus. Kita ekspor gitu. Cuma saya tuh di divisinya yang lokal, marketing lokal. Itu saya dulu tuh di situ sangat menguasai banget karena kita semua dituntut untuk menguasai produk. Jadi tahu banget. Oh, ini kita pegang handuk aja udah tahu. Oh, ini beratnya nih. Sebagai marketing yang Ibu keliling-keliling atau? Enggak. Saya tetap di finance. Oh, tetap di finance, tetap di back office-nya. Cuma sepertinya kita tuh semua karyawan dituntut untuk ketika menerima telepon kita harus bisa menjadi sales sama marketing. Itu sih. Nah, waktu itu saya udah 8 tahun kerja ya. Oh, lama juga. Saya di Jakarta, Bu? Iyalah, Okay. Jakarta. Nah, itu 8 tahun kerja itu udah jalan-jalan ke pabrik juga. Jadi jelajah pabrik itu nggak hanya di SM, di sana juga ada. Di sana juga Ibu udah sampai ya? Iya. Cuman di SM udah sampai? Udah dong. Oh, ya pasti udah ya Bu ya? Patri juga udah kan nih? Udah. Oke. Udah. Nah, terus kayaknya udah merasa jenuh ya. Coba gitu ya. Pada saat itu umur saya itu udah 38 sebenarnya. Cuma mungkin bisa kali. Coba cari lah gitu ya. Terus dapatlah itu SM, PTSM. PTSM. Saya tuh dapat dari gitu ya. Ada iklan tuh dari lupa ya. Internet lah ya. Sama-sama mungkin ya ada kayak warta gitu di. Oh, Ibu iseng-iseng coba masuk Iya. Cuman kan di sini kan menariknya tuh kan dikenal perusahaan kita kan perusahaan rokok ya Bu ya. Kalau untuk wanita kan melihat perusahaan rokok tuh kayak, aduh saya nanti ada asap rokok lah, menghirup asap rokok atau banyak yang merokok. Nah, tapi Ibu kok malah tertarik untuk melamar ke perusahaan ini? karena butuh juga. Oh.
Karena butuh. Butuh merokok, Bu. Bukan butuh kerjaan. Dikira butuh rokok. Jadi pas lagi waktu pertama masuk itu kan langsung ke Cempaka Putih kan. Ya. Itu menunggu interview. Jadi saya lihat dari office boy terus yang buka pintu semuanya megang rokok. Gila nih, kacau nih kok begini nih perusahaan nih, pikir saya kerja di sini saya bisa ini nih kena aduh udahlah gitu ya. Terus di interview sama-sama Pak siapa sekarang? Pak Agung. Oh, Pak Agung. Waktu itu Pak Agung di Busdev, tapi saya nggak dianggap kurang cocok di Busdev. Akhirnya pindah lagi ke ADNI Tambunan, MA. Di situlah saya udah mulai bergabung di MA tuh awalnya di situ. Nah pas lagi saat wawancara ditanya, ibu ngerokok? Enggak Pak. Terus ibu suka asap rokok nggak? Enggak Pak. Nanti bagaimana ibu? Ibu kan nanti kalau kerja di sini ibu harus ini loh tahan dengan asap rokok. Nggak apa-apa Pak gitu. Tapi dalam hati yang penting gajinya Pak, yang penting gajinya. Iya bener. Nah pada saat itu ya udah langsung bergabunglah di MA. Oh, namanya MA. Ya, marketing admin. Oh, oke. MAHO waktu itu. Oh. Iya. Waktu itu belum ada SAM tuh, belum ada SAM supervisor admin marketing belum ada. Tuh. Sampai berapa tahun Bu di Jakarta Bu? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Lalu ke Bandung. Nah waktu itu ada SAM angkatan pertama. Waktu itu benar-benar project baru lah SAM gitu kan. Bu Rati enggak, Bu Rati masih tim saya Pak malah. Oh, masih tim. Jadi Bu Rati, Vita masih kena Vita kan tadi. Vita itu tim saya dulu, masih di bawah saya dulu. Maksudnya tim saya aja. Nah, terus saya diem-diem Bentar, Bu Vita siapa Bu? Bu Ini Vita tuh netizen banyak yang nggak kenal. Ibu sebutin Sam itu apa Bu? Penyanyi. SAM itu adalah singkatan dari supervisor admin marketing. Oh, supervisor admin marketing tuh. Sepati. Saya kira vokalis penyanyi. Bukan. Saya nyebutkan Vita itu karena Vita itu sekarang adalah supervisor accounting di Subang. Oh. Nah itu adalah tim saya. Teman seangkatan. Kan tim saya dulu masih di bawah saya. Jadi ketika ada pembukaan untuk jabatan itu, diam-diam saya main dari belakang. Saya ngomong lah sama manajer saya Pak Sofyan. Pak saya kayaknya mau ikut deh gitu. Ngapain Manda? Waktu itu saya panggil Manda. Oh, disebutnya Manda. Oh iya. Bentar kok jauh amat ya? Nggak ngerti. Ke Manda. Hah? Jangan-jangan T-nya tuh kebacanya D ya? Manda itu sama dengan Mama K. Ya, Apa jadi tuh? gini. Artinya sama Manda. Mama. Jadi, Mama. jadi itu dulu tuh di MAHO itu mereka menganggap gini, kayaknya si Bu Marta itu udah senior deh gitu. Benar ketika mereka nanya, emang ibu berapa? 39 waktu itu saya masuk situ kan. 39. Oh, nanti kita manggilnya Bunda deh, Bunda gitu. Nggak pantas. Manda aja, Mamanda gitu maksudnya. Dikira ibu ke teman-teman jangan manggil saya ibu, tapi ngomongnya tante. Enggak. Tambah senior. Akhirnya ibu melamar lah untuk menjadi. Iya, terus tanyain lah kenapa, apa alasannya ya Bu. Saya bilang sih ya Pak, saya mau coba berkarir di area gitu. Area bagaimana sih? Oke, tahan dulu Bu. Mungkin ibu haus ya Bu ya. Dari ibu mau minum apa nih Bu? Banyak nih pilihan Bu. Ada Kalau es jeruk nggak? tamu-tamu sebelumnya tuh milih yang di sini loh Bu. Oh gitu. Nanti kalau jauh-jauh nanti kasihan Bu. Apa ya? Si Udin kasihan ya Bu. Ini iklan yang di TV tuh. Oh iya itu, ayam jago. Nutrisari. Iya, Mau panas dingin? dingin. Udin? Ada es nggak? Oh ada. Beneran? Ya bos. Bikinin Nutrisari. Pasri mau minum apa? Patri minum apa? Air putih aja. Air Kalau putih. kopi, ya, kopi udah tadi. Oke. Tolong disebutkan. Di mana? Ada. Nanti khusus lah buat Patri saya bawa kopi Udin. Oh, iya. Ini Udin Bu. Oh gitu. Ya karyawan saya udah lama kerja di sini. Coba Ini tadi kayak udah- jogetnya itu gimana jogetnya? Ini udah yang pertama, yang terakhir. Yang ketiga lah. Gitu ya. Yang ketiga naon Awaludin. Tridin. Udin. Jadi dingin panas Bu? Dingin lagi. Oh dingin. Dingin Din. Siap bos. Bos minum apa bos? Saya good day. Good day. Yang es. Oh ada good.
Oh, ganti, gede. ibu ganti. Oh, gede, Bu. Mau kopi Enggak, es. itu aja gitu. Iya, iya. Nanti nggak bisa tidur ya Bu ya. Tolong Bos, tangan Iya. saya enak. Ini. Gini, Bos. Oh, Ya. Pemirsa lihat tangannya aja lah ya. Jangan penasaran siapa orangnya lah. Enggak penasaran. Kasihan sih. Oke Bu, lanjut Bu. Iya, udah bergabung di situ. Pada nggak tahu tuh kalau saya ngedaftar gitu kan di list gitu. Pas akhirnya mereka tahu kan, udah tahu. Manda ikutan nih? Iya gitu. Ngapain Manda? Pada heran mereka semua kenapa gitu. Ya udah pokoknya pengen keluar lah dari sini, pengen ke area gitu. Berkarir maksudnya untuk bisa menjadi lebih lagi gitu. Berarti Ibu tuh sosok yang petualang juga ya Bu ya? Jadi berani meninggalkan Zona nyaman, zona nyaman iya. yang sudah biasa di Jakarta, tiba-tiba berani untuk keluar kota pindah. Saya malah tadi milihnya pertama kali itu adalah Denpasar, Waduh. tapi nggak dapet, nggak mungkin. Oh. Yang posisi yang kosong itu adalah di Malang, Oh Malang malah. sama Bandung. Tapi Pak Sofyan itu minta, pokoknya misinya bapak-bapak di sana tuh Bandung aja, karena Bandung Oh. lagi sangat dibutuhkan gitu, Oh, karena memang ada sebuah outstanding, project lah. Oh, nah outstandingnya tinggi waktu itu. Jadi ya sudah, saya bergabung lah di sini. Oh, akhirnya sampailah di Bandung ini ya Bu Iya. ya. Sampai sekarang udah berapa Ketemunya senior pula di Oh, sini. aduh. Ampun deh, saya tuh dikeroyok kali. Ini salah satunya Bapak ini. Saksi Makanya saya hidup dampingin Bu supaya ibu puas-puasin Bu. gitu ya. Oke, sekarang oke lah untuk Bu Marta yang menarik banget ya. Sekarang kita lanjut ke Patri dong. Banyak yang penasaran juga sama Patri nih. Bagaimana cerita awalnya bisa sampai bergabung dengan SM ini, Pak? 30 tahun ya Pak ya. Oh, lebih lama ya, Bu ya? Iya. 30 tahun Ibu? Saya 13 tahun 13 aja. tahun. Wah, hebat 30 tahun. Karena Gimana kan nih, Pak? joinnya kan udah umur 39. Kayaknya menarik nih ceritanya nih bisa bergabung sampai ke SM ini. Saya itu sebetulnya tidak ada, pertamanya SCB ya, waktu itu tidak tahu bahwa ini perusahaan rokok, cuma karena jenuh saja dan kesal waktu saya kerja di saya kesal. Perusahaan farmasi ya, Pak? Ya, saya berapa 1 tahun kok belum diangkat-angkat gitu. Karena tidak sabaran dan areanya itu sampai luar kota, selalu country, berangkat Senin pulang Jumat dan terlalu jenuh selama 1 tahun. Dan dilihat di koran itu, waktu dulu lama aja di koran, Iya. di iklan itu. Saya lihat ada dibutuhkan unit film gitu di perusahaan, cuma nggak disebutin perusahaan rokoknya. Oh, oke. Ada Tobok, nah saya lamar di sini. Nah, terus saya dipanggil, dapat interview di belakang, kantornya masih di belakang, belum ada gedung ini. Di mes itu ya. Nah pas waktu dites itu yang ngetesnya orang-orang yang sering ketemu di lapangan. Oh, orang-orang itu lagi ya, Pak? Ya? Orang-orang unit filmnya tuh yang sering ketemu kalau saya dari Kalbe, dia dari Gudang Garam sih ketemu. Oh ya udah langsung aja Pak, ini udah biasa di lapangan, sudah tahu sini. Nah, jadilah karena saya nggak diangkat di Kalbe dan kalau secara salary besar di Kalbe Farma. Oh, malah lebih besar Besar Pak, di ya? sana. Saya di Kalbe Farma itu gaji 144.000 tahun 93 kalau nggak salah 92. Uang makan. Berarti zaman emas 1 gram berapa Pak? 10.000? Udah nggak tahu. Cuma uang makannya juga besar. Uang makan saya Iya, up country 7.000 satu hari. Wih. Gila. Pas pindah ke sini, Iya. uang makannya 3.500. Wah, Berarti setengahnya Bapak Pak. bukan nyari gaji berarti ya pindah. Bukan saya bukan cari gaji, cuma Karena kekecewaan yang tidak diangkat. karena tidak sabar ya. Oke. Akhirnya ya saya kerja di sini, terus sering ketemu teman-teman yang masih di Kalbe, ternyata sudah jadi bos-bos di ada Datkos, ada di Bintang 7. Oh, mereka sama-sama pindah berarti teman-teman Kita sana. cuma Oh. masih grup. Kalau kita rokok kan nggak grup. Kalau di Kalbe Farma itu nggak grup. Kalbe Farma dan Datkos Bintang 7. Oh, Padahal iya. mereka kompetitor. Iya. Ya. Oke. Nah, tetapi kalau di rokok kan saingan. Hmm. Ini banyak pengalaman yang pertama di sini di Gudang Garam itu yang di unit film ya. Ya, karena unit film itu dulu masih digemari, belum ada TV-TV swasta, yang ada ya TVRI saja, ya sehingga banyak peminatnya. Nah, waktu saya pernah punya pengalaman yang menarik itu waktu saya tugas di Tasik 3 bulan. Oke. Nah,
waktu itu di Kawalu apa Salalu saya. Biasa kan kalau habis masang-masang, kan lapangan dipakai main bola tuh. Oh iya. Nah, Oke. pas selesai main bola, saya pasang layar sama temen-temen sama tim di 3. Ya saya suka mandi, kebetulan ada kan sebelahnya tuh ada palungan. Oh, oke. Itu ada palungan. Berarti yang WC terbuka itu. Itu. Oke. Nah, situ aja Oh, saya. itu ketawa-ketawa. Bukan ini layar tancap ya? Oh iya. Iya. Nah, saya mandi biasa kan kalau habis masang gitu mandi. Nah, kan ketutupan batu-batu nih. Nah, Pas rada maghrib sore itu udah beres. Oh, ada yang ketawa-ketawa waduh. di sungai itu kita Ah. saya kaget kan, lagi mandi saya mandi gitu. Pas saya keluar lihat Ternyata bidadari pada telanjang mandi. Orang kampung, yang namanya orang kampung kan mandinya di kali tuh. anak-anak kecil, Pak. Dewasa. Saya kira anak-anak kecil. Kan jadi pada kejang-kejang. Kejang-kejang. Apanya, Pak? Ya itu saya kaget itu ya karena di kampung kan seperti udah terbiasa gitu Terbiasa, karena ya. kan terbuka gitu ya saya lihat gitu. Ya, kadang-kadang saya juga ketika di pedalaman itu muter film itu ibu-ibu di depan bawa lampu. Setelah saya lihat saya kira jualan, ternyata di depannya bawa bayi. Ya di pinggiran-pinggiran pelosok itu waktu dulu itu. Mereka pengen haus hiburan gitu. Oh, Ya. gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, Pak. Ini kan perusahaan rokok, tapi ada dulu unit tuh film. ada tim unit film. Heeh. Itu tuh unit filmnya berhubungan sama rokoknya apa? Edukasi atau apa gitu? Nah, Bu Marta pun penasaran nih. Iya. Kebetulan ini dijawab sekarang nih. Nah, dulu kan kalau saya di Kalbe Pharma kan promosinya ada Obat. obat tuh. Ya. Nah, filmnya pun mereka udah pada tahu kalau Oh, tetap film. di film juga, Bang? Iya, kalau dia filmnya Tutur Tinulan, Saur Sepuh pasti punya Waduh, saya belum lahir. itu pasti filmnya Kalbe Pharma. Oh. Bintang Oh, bintang bagus. filmnya Bunyamin yang sakit perut itu yang nabrak-nabrak ke WC Oke. itu. Nah, itu kalau Proma ya itu punya Kalbe Pharma. Oh. Itu udah terkenal tuh Udah kalau Proma itu udah Pasti artisnya itulah ya yang dikenalnya ya. ya gitu. Ketika di Gudang Garam ya filmnya yang paling dibawa ya film-film silat. Jadi ini Jaka benar-benar Suara. film, mereka tuh jadi sponsor gitu, Pak. Jadi Kita produser. yang muter. Iya, yang produsernya tuh si perusahaan itu. Kita hanya Bu, jadi kita itu punya unitnya tuh punya proyektor. Di mobil itu ada proyektor. Oke. Ya, sama seperti proyektornya di bioskop. Nah, yang Gudang Garam yang saya itu yang di Gudang Garam pakai yang 35 mili. Kalau yang di Kalbe Pharma cuma pakai yang 16 lebih ringan. Nah, cuma kualitas bagus yang 35 karena sama dengan bioskop. Oke. Nah, itu Berarti luas banget ya, Bu ya? itu sampai jangkauan apa namanya cahayanya atau filmnya tuh sampai sekitar 70 sampai 50 meter ke depan tuh masih bagus. Oh, megapikselnya gitu kali Oh ya. gede, jadi nggak pecah gitu ke Ya, layar betul. teh. Nah gitu. Nah itu sampai mana tadi? Ya itu cahaya Ah. daya tangkapnya Ini itu asisten saya, Pak. Nah itu. Jadi Saya kita bantu, Bu. amplopnya. Iya, gampang nanti di belakang. jadi setiap satu film itu kan terdiri dari 4 roll. Oke. Nah, ketika roll pertama selesai, kita atur, kita jualan. Nah, sebelum film dimulai juga biasanya kita putar iklan sambil nunggu penonton yang lain. Nah, kita wawar di situ. Jadi menyampaikan produk-produk Gudang Garam. Oh, hubungannya di situ ternyata. Nah, Bu. terus kita pakai undian setiap kasih sampling gitu, Bu. enggak Oh, gitu. enggak. Cuma kita jual undian. Setiap pembelian rokok dapat rokok red sama dapat 1 kupon. Oh, di situ, Gitu. Bu, unit film dan Unit film. Garamnya. Jadi kalau film itu film beneran. Beneran. Bener, cuma sebelum syuting tuh mereka promosi dulu si rok kitanya itu. Jadi emang jualan. Emang jualan di situ, Bu. Cuma ya apa namanya? Mereka tertarik karena kan undiannya. Oke. Kita tiap sebelum roll keempat terakhir undian dibuka. Oh, yang beli Oh, tadi beli itu yang beli tadi berkesempatan dibuka. dapat hadiah. Di situ pada ngumpul, di situ undiannya dibuka, mereka pada senang ya. Berarti dulu zaman dulu tuh belum ada mobile softbook ya, Pak. Nggak ada. Belum, Nah, Bu. kan dulu iklan yang paling Ibu efektif ngece, itu. mobil Iya, enggak sok. bener. Bener berarti memang. Tanya mobilnya apa, Bu? Layar tancap apa? Mobilnya sama yang 300. Oh, sama. Sama yang 300, mobilnya sama 300. Nah, itu kan kalau
di iklan rokok di TV dulu belum ada, di TVRI juga. Oh gitu. Oh, jadi Kan TV cuma- promosinya tuh gitu zaman dulu tuh ya. Win? Iya, Lewat di yang unit film. tim unit film itu. Ah. Oke. Nah, sering ketemunya itu dengan ada Bintang 7, ada juga ada Pak Yanto juga timnya Sampurna itu sering ketemu. Oh. Pak Yanto dulu dari angkatannya. Oh iya ini. Din, kamu diam aja malah jadi patung. Kan lagi ngeliat Ini haus Lagi nih. ngeliat Patung Ranger, kita. kemudian kacengan. Terus Silakan Bu sambil minum Bu. Kalau di sini tuh santai Bu. minum ya. Jadi ngobrol-ngobrol sambil minum boleh. Mau sambil makan? Mau Pak bikin mie? Makan apanya? Ada Banyak, mie. selek-selek. Kacang nggak ada ya? Telur kacang? dadar ada. Nah, coba dicek dulu bos, telurnya bos. Kacang. Telur apa ini bos coba? Telur apa ini? Telur ajaib ini. Kalau Ibu goreng telur dijatuhin pecah nggak? Pecah. Ah, Nah, ajaib. jadi ya. Dia dikubusan juga. Nah, kalau kayak gini lupa sampai mana Pak terakhir? Ya, Ya itu dia Ya, ininya. jadi- Iklannya banyak. jadi lebih efektif gitu ya. Hmm. Lebih efektif karena kalau satu lapangan bola itu penuh itu sampai 1.000 lebih orang. Oh, berarti promosinya lumayan ya Pak, gede ya. Sekalian pasang film itu tuh ya. Itu berapa orang Pak krunya Pak? Krunya 3 orang. Ah, serius Pak? Betul. Cuma 3 orang satu Satu lapangan bola. lapangan. Iya. Saya koordinatornya sama operatornya sama asisten. Nginstalnya bisa Pak, cuma bertiga seperti itu. Ya kan di mobil langsung angkatin boxnya di mobil, soundnya di atas pakai pakai Oh. Nah, itu masang tiangnya paling Tiangnya? masang tiangnya itu layarnya itu berat-berat. Oh. Makanya Pak, sekarang ke orang unit film dulu. Oh, pantes ya kalau teman-teman lihat badan Patri itu kayak berisi. Nah, itu Berarti pas unit film angkat besi itu, empat besi tiang besi itu. kayak Bisa dari prima. kayak beli prima. Berarti ini Eva Arnas. Berarti begini dulu dong. Oke. Ini Ya, Pak. dulu itu 3 orang itu ya karena dulu Gudang Garam dekat dengan polisi, sangat dekat ya polisi ya. Sama sampai dekatnya itu setiap pelantikan yang pendidikan polisi di Apol-apol ya Pak. bukan yang di Cisarua itu, yang apa itu tempat pendidikan apa itu SPN Cisarua, itu saya selalu muter film di sana kalau pelantikan itu di sana. Oh, oke. Ya. Nah, tim saya tuh, teman saya, asisten saya yang di unit film itu, dia kan dulunya polisi. Cuma pada saat pelantikan, dia dilaporkan sama temennya sudah mempunyai istri sehingga dibatalkan pas pelantikan. Jadi dia keluar. Jadilah tim saya diikut asisten saya. Tapi ke bawahnya adiknya jadi polisi semua. Dan pas pelantikan di sana saya suka ketemu orangnya. Nah, sekarang juga suka bantu dulu waktu film adiknya tuh. Ada di polsek-polsek ketemu. Oke. Tapi dari film-film yang Bapak tayangkan, filmnya tuh emang sekitar itu atau ada film-film yang dewasa gitu Pak? Yang gimana? Ya, Yang film-film gimana gitu untuk orang-orang dewasa ada Pak? tetap film dewasa juga disensor kan. Ketika kita akan muter film didampingi sama Jupen. Apa tuh? Jupen itu juru Juru penerangan penerangan. dari Oh. departemen penerangan yang diemnya di kecamatan. Badan sensor lah kalau kita sekarang ya. Jadi Oh. saya juga harus izin dari Jupen kalau muter film itu izinnya di kecamatan, Koramil, Polsek. Ketika di kecamatan sebelum ditandatangan oleh Pak Camat itu harus lewat Jupen dulu. Oh, setelah lolos baru boleh Boleh melanjutkan perizinannya Oh, oke. sampai tingkat Takutnya kepolisian. penontonnya masih anak kecil gitu ya Pak. Nah, ada pasti banyak Tapi anak masih kecil. banyak, Masih banyak ya. Jadi nanti Jupennya mendampingi gitu. Oh. Nggak ngerasain air tancap ya? Belum. Oh. Nah, itu tidak polisi saja. Oh. Setiap tentara juga sama. Oh. Diminta untuk muter film, termasuk Oke. bapaknya Hafiz itu. Oh iya, Nah, teman kita Itu ya. dulu masih perwira di Cipur. Oh, Cipur oke. 9 di sini masih dia masih jadi kasih. Hmm. Nah, Aku kenal. kenal dari dulu, makanya waktu kesini dia apa? Pak saya pernah kenal. Oh iya dulu kenal ini. Nah, Oh, kenalannya banyak Pak. Iya. iya karena sering dipusdik gitu saya sering selalu diminta menghibur mereka. Oh, oke. Bahkan pada pasukan Raja Wali pun saya diminta. Wih, pasukan Raja Raja Wali yang latihan di 330 itu Iya. sama Kopassus diminta minta hiburan yang mau Oh, malah berangkat ke sana. Bapak yang diundang ya, bukan kita yang menawarkan ya. Nggak diundang, diminta hiburan. Oh. Ya, itu dulu dia sangat dekat Tapi dengan tetap jualan gitu kan Pak? jualan. Betul, promosi. Kalau yang
kecuali yang dari GG ya. Kalau misalnya GG, misalnya kayak yang mau berangkat ke Bosnia nanti dikasih rokok berapa karton? Sampai ke luar negeri, Pak. Iya, apanya? Filmnya tuh. Tentaranya. Oh, tentara. Saya kira tim filmnya ke Bosnia. Minum dulu biar Oke. biar fokus. Oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan subscriber ya, Bapak Ibu. Ayo. Jadi channel kita tuh banyak subscriber. Hampir ya sekitar jutaan. Nah, ini kita ambil beberapa lah karena kalau sejuta kan banyak banget ya, Bu ya. Sebenarnya pertanyaannya banyak, Bu, cuma kita saring lah. Mungkin ini orang-orang yang Ibu Bapak kenal atau orang yang nggak dikenal tapi pengen tahu nih tentang Bapak sama Ibu ini. Mana? Nanti dong. Cus. Oke. Dari Master Irwan. Woi. Abis purna tugas rencananya mau kerja atau usaha atau jadi pemegang saham GG. Aduh. Kita gambar udah. Dimedit gitu. Bukan mirip, Pak. Gambar saya itu. Pak, bukan. Gambar saya ada yang nyimpan di Facebook. Wah, di hack berarti. Serius? Ini jadi dia nih. Kalau mirip aja lah, Pak. Iya. Mirip aja. Bener gambar saya. Saya sebetulnya nggak pakai Facebook, nggak pernah bikin Facebook, cuma anak aja yang bikinin kayak gitu. Berarti yang hack anaknya. Oke, siapa yang mau jawab dulu nih? Habis turna tugas Patri. mau kerja atau usaha atau jadi pemegang saham GG. Patri itu. Oke, Patri dulu, Pak. Patri. Ya memang. Beres paripurna mau apa Banyak. nih? Oh, banyak. Oke, dari Patri. Beres apa, Pak? paripurna ya memang Usaha orang apa? itu banyak rezekinya dari jualan ya. Dan dari Hmm. kecil juga saya diajar jualan, ya pasti udah paripurna Tapi juga itu jualan lagi. Pernah cerita dia jualan dia sampai di kereta ya, Pak ya. Iya. Di dalam kereta pas dari anak-anak. Dari zaman Bapak kecil? Iya. Oh, udah usaha, Pak. Udah. Bapaknya orang kereta. Oh, mantap. Saya tuh jualan Banyak es. cerita dia. Jualan es. Kalau dulu kan pakai termos esnya ada beling itu. Oh iya. Nah, itu saya jualan keliling sama teman saya. Nah, Umur berapa itu, Pak? SD itu saya SD udah cari uang. udah. Hebat ya, Bu ya. Saya cari uang tuh karena bukan karena saya nggak mau di rumah, karena di rumah itu ada ibu tiri saya nggak cocok dengan ibu tiri saya. Jadi setiap pergi saya selalu cari kesibukan di luar jualan. Oke. Ini, Tapi hebat loh, anak kecil ya, Bu ya. Di mana umur-umur segitu tuh enak-enaknya bermain gitu. Cuma dulu memang lebih aman kan. Kalau sekarang anak kecil di kereta bisa Oh, iya. hilang. Diculik ya, Bu ya. tapi itu teman saya tuh yang barengan itu Oke. sekarang udah jadi PNS di PU udah sukses, tapi saya nggak sukses di sini. belum sukses belum sukses ya. Dan mereka yang memang rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ya memang tetap berusaha dan memang rezeki mah banyaknya di niaga ya. Nah, rencananya apa nih, Pak? Beres ini. Ya akan Besok meneruskan nih kan bangun tidur nih. Bapak merencanakan apa nih nanti ke depannya? Besok kan udah nggak kantor lagi nih. sepedaan. Oh, Besok pagi kan iya. sepeda. Ya pasti nyari Usaha sepeda gitu apa-apa, Pak. Berarti mau kerjanya naik sepeda gitu. Ini saya bingung yang nanya. Waduh, Nanti dulu satu dulu. Besok pagi mau ngerjain apa? Nah, kalau besok pagi biasanya sih Sepedahan tadi kan gitu. biasanya kalau pengen habis sholat subuh nggak pengen tidur lagi ya nyuci baju. Oke. Cuci baju, nyuci itu di Oke. mesin cuci tinggalin aja udah. Pertanyaan selanjutnya usaha yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ya paling itu yang sudah jalan ini. Apa? Nah itu liwat itu ceritanya Makanan, adalah ya. dari waktu saya muter film pengalaman. Berarti udah lama banget ya, Pak? Iya, saya waktu muter film di Cipondoy Oh, di pinjam Cikalong, saya tuh disuguhi sama Pak RW itu yang kayak gitu liwatnya. oh Bapak Jangan coba masak pakai Pak RW sendiri. itu Bapak coba- istrinya. Saya tuh Nah, iya juga, Bu ya. Jangan-jangan istrinya tuh. akhirnya saya tuh ingat kenapa ya saya kalau muter film di sana tuh pengen makannya tuh enak pisan gitu walaupun cuma nasi Nasi, ikan asin, sambal gitu Dingin gitu. kali, Pak, ya. Nah, di Cipude gitu di Cipude yang kita makan di pinggir laut itu di pinggir danau Oh,
Ternyata punya pengalaman berdua di Cikoy deh. Di Buangan. Nah, daerah situ. Itu yang daerah coklat itu ya. Yang melihat sunset berdua bersama itu. Ai. Nah itu saya cerita, saya ke istri saya dulu pernah disajiin waktu muter film tuh nasi liwet pakai kastor, di atasnya teh ikan asin, tapi ikan asinnya teh hanyir, kata saya teh nggak bau amis. Ya. Nah ini dimasakin lah sama istri gini-gini. Nah Mirip. kata saya teh, makanya suka Pakai saya. kastrol juga. Iya pakai kastor juga Oh. mirip. Nah setelah itu saya suka bawa kalau dulu zamannya SCB itu SM tuh kalau mau pergi berenang. Nah dulu saya suka berenang, suka saya bawa makan sendiri itu. Teman-teman bareng-bareng makan. Bareng-bareng makan, ternyata bisa diterima gitu, mereka senang ya akhirnya. Dari situlah usaha mulai tawar-tawarin ya Pak ya. mulai gitu tawar. Terus ke masjid juga saya bawa, suka nama makan. Oh ini enak, kita jarang makan. Kadang-kadang juga mereka senang. Oh jadi mereka mulai order lagi. Gitu. Berarti usahanya liwet ya Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya Patri itu yang produknya dia yang paye itu juga enak. Oh ada lagi Pak, on pajak. Waktu itu aku udah Oh, pernah paye. ngomong sama dia, kan ada tuh yang bisnis sekarang yang paye yang pakai toples tuh gede-gede itu kan. Oh. Nggak tahu Patri nggak ngejalanin deh. Belum. Karena Itu enak. Kenapa Pak nggak dikembangkan peyek itu Pak? karena Jadi itu kan kan. itu tambahan produk. Nah ya sebetulnya nanti akan dibesarkannya. Ribetnya itu hanya tergantung pesanan, tapi ya itu akan dikerjain tiap hari peyeknya. Karena kalau peyeknya itu setelah dicoba pakai cetakan itu tidak bisa. Ya, ada yang cetakan bulat itu tetap tidak bisa. Nah, saya udah pesan berkali-kali, kok nggak jadi. Tapi tetap harus pakai wajan yang biasa. Nah, akhirnya diakalin supaya cepat pakai wajan, setengah matang pindahin ke yang Iya, besar. yang wajan. Oh, caranya seperti Oh, itu. karena kalau matang di satu wajan nanti lama prosesnya nunggunya. Jadi Iya. diakalin begitu. Oke, Sobat Patri udah terjawab ya teman-teman ya. Ternyata mau usaha liwet. Nanti teman-teman bisa diorder ya kalau mau liwet. Liwetnya enak kok pokoknya Bu ya. The best. Sekarang giliran Ibu nih. Ibu dari tadi ikut nanya-nanya. Coba Ibu lanjutan rencananya mau kemana? Saya Apakah Ibu Pengen keliling-keliling dunia gitu? pengen Menikmati. itu pengen. Oh pengen. Tapi kan harus ngumpulin dananya dulu. Oh, Iya. Ada kali. Itu harus kita pikirkan kan. Jadi untuk kalau mau bikin kita mau liburan tuh ya harus kita kumpulin dulu uangnya. Oke. Jangan uangnya udah ada. Cuman kayaknya Ibu udah prepare ya Bu ya. Ada usaha yang nanti beres dari GG itu SM tuh mau apa gitu. Ya, yang udah jadi impian saya adalah punya perusahaan kurir. Oke. Gitu. Kenapa saya mikir gitu? Karena gini, kan saya kan bekerja tuh dari lulus kuliah kan udah kerja Oh. kan back office aja. Oke. Nah tiba-tiba sekarang saya harus pensiun, itu rutinitas saya 360 derajat akan berubah kan. Pasti. Nah itu kan akan saya takut nanti tiba-tiba ini langsung jadi blank gitu loh. Ini kenapa? Karena Pasti harus ada kegiatan lah Bu ya. nah biar nggak terlalu kaget. Terus dan saya pikir juga kan sekarang ini adalah dunia yang menggunakan online kan, Oke. online shop lah, yang akan menggunakan jasa-jasa kurir. Bagi kita kemarin COVID kan jasa kurir yang paling Betul, masih hidup meningkat kan, ya omsetnya, Bu, ya. yang hidup. Nah, saya sih usahanya pengen coba di situ. Ya aku coba apakah itu JNE atau TK atau GNT. Oke. Ya pokoknya 3 itulah. Udah nanya-nanya sih, tapi belum mendalam gitu. Nanti lah habis lebaran gitu. Jadi dealinnya habis lebaran. Ya, ya. sambil nyari-nyari tempat atau lokasi yang benar-benar jadi buat lalu lintas orang gitu, nggak keluar masuk aja gitu kan. Jadi mesti harus tepat banget. Karena yang saya lihat ya berapa kilometer dalam radius berapa kilometer itu ketemu lagi itu. Oh, berarti. Tapi memang jalannya itu lintasnya itu memang padat gitu loh. Jadi memang nggak kemana, jadi bagi juga gitu. Ya, pasti ada bagi lah ya Bu juga, ya. seperti itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, dari Ratna Dewi ini. Mama Ke, kesan dan pesannya dong buat tim admin. We will miss you. Ini kan bener dapat dari mana sih? Wah, pokoknya tim kita tuh. Oh, tim kita tuh pokoknya sudah kemana-mana Bu.
Serius? Serius. Nih ada kesannya- admin ibu nih. Kesannya mereka ini Mana ada, Bu? apa tuh? Iya, ya nggak tahu lah ya. Pokoknya Coba udah. saya Udin nitipin ke Udin, Bu. Siapa mantan kamu? Pacarnya Bu. Ih, Kok kayak nggak percaya gitu sih sama si Udin kok? Gitu-gitu ya? banyak yang mau Bu. Ayo pesan-pesannya Tim apa Bu admin buat itu- tim admin ibu? Tim admin itu memang Bagaikan mayoritas perempuan semua ya. Itu udah mencerminkan cewek-cewek Bandung. Gelis-gelis pisan. Pantes si Udin sering main ke ruangan Bu. Siapanya? Si Udin sering main ke ruangan tuh saat Yang namanya Wahyudi juga sering. edit ya, itu di edit ya. Aduh, ibu menjauh. Bahaya nih. Bahaya. Lupa Iya. kan sampai mana? Enggak, gelis-gelis Oh, gitu. Oke. Walaupun ya semuanya gelis. Enggak yang gadis, enggak yang Cowok, yang cowok nikah, juga yang punya anak. gelis. Itu gelis-gelis semua gitu. Ya kadang-kadang emang ya benar-benar cerminan cewek Bandung banget gitu. Itu dari satu sisi fisik ya. Dari sisi semangat mereka itu sebagai ibu rumah tangga, tapi Oh, sebagai banyaknya udah menikah dan beranak gitu. maksudnya sebagai ibu rumah tangga mereka pun mendukung gitu ya, mendukung suami gitu. Jadi artinya mereka juga mencari nafkah gitu. Jadi Ya. benar-benar bahwa mereka tuh berkarir untuk membantu Keuangan keluarga ya, lah. seperti itu sih. Tapi saya berharap juga ada timbal balik dari suami-suaminya mereka lah ya. Kan Iya. mereka sama-sama kerja gitu. Betul. Jadi harusnya benar-benar kerjasama juga ketika mereka sampai di rumah. Jadi bukan tugasnya mereka lagi, tugas sama-sama. Gak usah sambil emosi dong Bu. Gak bisa. Kok ibu sampai ngegas gitu Bu? Salah ya. Ya, Kan maksudnya banyak admin ibu tuh curhat gitu Bu. gak curhat Gak ada sih. timbal balik. Cuma dari saya suami. sebagai dari sisi perempuan saya bilang gitu. Kalian harus tekankan loh. Kalian kan juga pencari nafkah di keluarga kalian, di rumah tangga kalian. Suami-suami kalian juga harus ikut membantu tugas kalian. Karena mereka tuh pulang ke rumah juga mereka kan menyelesaikan tugas-tugas mereka di rumah kan. Ya, harus ada kerjasama lah. Jadi harus sama-sama bukan menitik beratkan yang satu ini ya. Kamu kan sebagai ibu rumah tangga harus begini. Iya, bareng-bareng aku kalau Oke. untuk ini. Untuk apa? Dengar tuh cowok-cowok saling membantu ya Bu ya. Nah, mereka tuh energik ya. Kalau saya bilang Dalam hal apa? tough banget kerja. Oh dalam kerja. Nih ya, kalau saya bilang ya, Saya pikirannya kemana-mana. kalau dibandingkan yang cowok-cowok zaman sekarang, sebulan tuh bisa sakit berapa kali. Tapi yang ibu-ibu tuh tim saya tuh ya ampun, benar-benar saya tuh salut lah sama mereka. Masuk terus, nggak pernah sakit. Bukan nggak pernah sakit ya sehat gitu mereka. Nah tuh, Itu. dengan Dim. Jadi kalau saya pikir-pikir, Masa kalah sama admin, akhirnya hari masuk nih. kalau saya pikir gini, zaman sekarang tuh memang perempuan tuh lebih tough dibandingkan cowok, ya nggak sih? Tough tuh apa Bu? Atau artinya tuh mereka tuh Merek mobil. jiwanya tuh juang gitu loh. Oh, saya kira tough yang mobil itu loh. Kuat gitu loh. Oh, Tough tuh keras gitu. oh. Keras. Hidup keras. Ya, tapi ya, Wow, Tangguh, Bos. itu yang saya ini sama salut sama tim ya. admin ya Bu ya. Masuk terus ya, walaupun Bukan nggak masuk. harus, enggak. Bahkan kadang segini, udah kan ada yang sakit gitu ya. Udah kalau nggak kuat pulang aja. Oh, sampai memaksakan diri masuk. Ya mungkin karena mereka punya, gue belum kelar nih kerjaan gue gitu. Jadi Oh. ya itu sekarang tuh yang saya perhatikan jiwa untuk semangat kerja tuh masih memang perempuan tuh lebih jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Itu sih kalau Semangat saya tim lihat. admin ya Bu ya. Ya emang bener, Luar ya emang biasa. bener gitu loh. Tepuk tangan buat tim admin dan buat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Momen dan rutinitas apa yang bakal dikangenin? Patri dulu lah. Tadi kan udah bunga harus salah. Sekarang Patri. Momen atau rutinitas apa yang Bapak bakal kangenin nih nanti? Kebuli Atep. Si Atep. Emang Atep suka dibully gitu? Oh, Nggak boleh gitu Pak. Yang bakal kangen adalah yang biasa ngumpul-ngumpul ya. Ya, harus bener. rendam ya Pak ya. Ada yang kayak gitu saat-saat
ya yang kayak gitu ya mungkin. Gathering tahunan, Oh, aduh, gathering tahunan. nggak mengalami lagi loh itu, nggak bisa dimajuin gitu Pak bikin gathering. Untuk bapak-bapak di atas ada permintaan dari Bu Iya Mama dimajuin gitu. sebelum tanggal 22. Tapi harus ikut ya, Iya. iya masuk gitu loh. Itu tuh benar-benar ya. Kahayang. Sayang Pak. Keinginan Mau- gitu. Iya Oh. benar. Berarti ngeliwat ya Pak ya. Acara-acara bersama Saya ya itu- berendam. Terlibat itu ya kemarin tuh libat saya sudah sampai ke agenda karena ada yang bawa ya. Nah, saya ingat sebenarnya yang ngobrol Pak Nanu bukan saya. Oh. Yang ngobrol teh Pak Nanu waktu di Haji Uun. Saya dengerin aja suka ngobrol. Oh ternyata promosinya tuh kalau apa Pak suka bagi-bagi ya Pak ya? Sharing. Enggak suka. Sharing. Dia si Haji Uun tuh suka ngebagi ke tetangganya ya Pak ya. Nah, itu kan saya dengerin. Nah saya jalan begini badan. Nah, dia punya channel yang saya juga oh ini orangnya kesini saya kasih kasih contoh. Nah, Ada terus opportunity nih. iya berarti kan kita sodakoh tuh bukan semata-mata sodakoh, jadi ada market, ada pemasaran, Ada promosi kerjaan di promosinya situ. juga. Heeh. Terus ke mana ke BP yang pajak balai kota tuh apa namanya? BTPT apa? BTPN. Ah itu pokoknya yang pajak di balai kota itu, nah Oke. kan anak saya kan ada di situ waktu apa namanya PKL apa nah dikasih ke situ, jadi di sebar-sebarin lah bahwa saya punya produk begitu. Oh, Bapak ikutin sampling dulu. Ya sih, Bapak dia kasih dulu. nah, Oke. kan nanti kan dapat feedbacknya tuh, Ya. oh iya gini. Akhirnya kan yang di Ajinam juga pesen ada kayak gitu. Oh. Ya dengan sodako kayak gitu ya sambil itu ada manfaatnya gitu. Itu partner yang ngobrol saya ngambil. Yang ngobrol siapa? Iya Saya begitu. dengerin aja. Partner yang ngobrol partner bukan saya. Jadi Bapak kalau nguping jangan ngupingin yang bahan aja. Ya saya juga bingung bener Pak Anu ngobrolnya mau buka usaha apa. Kaju. Sebenarnya itu secara nggak langsung mengarahkan ke Bapak. Supaya Bapak bisa gitu. melanjutkan bisnisnya. begitu. Iya. Oke, lanjut Bu Mama Bu. Ya itu Apa nih yang bakal Ibu kangenin nanti tanggal 23? gathering. Oke, gathering. Saya tuh orangnya paling narsis kayak kalau dibilang, bukan narsis sih. Semua apa yang saya ada momen apa yang ada tuh menarik tuh pasti saya upload gitu. Oke. Jadi saya punya medsos itu yang aktif di IG dan di Facebook. TikTok nggak? TikTok tuh hanya penikmat gitu aja. Oh, dikira suka juga TikTok ini. Enggak, Bu. TikTok tuh nggak hanya melulu joget, banyak ilmu loh di situ loh. Oh. Iya, ada ilmu, ada edukasi fotografi Oh, lah, iya, apalah. betul. Itu Malah berita. si bos Bu. Hah? FVP-nya si bos yang joget-joget. Tergantung. Jogetnya gimana joget? Malah berita-berita lebih cepat di TikTok sebenarnya. Ya itu makanya. Jadi dulu saya berpikir kayak gitu joget-joget, ternyata nggak banyak. Nah di situ tuh saya selalu kasih momen-momen pergi yang gathering lah, kita punya acara apalah, liwetan lah. Terus kita kadang-kadang suka makan di taman lah. Taman. Itu teman-teman suka nanya, Pak emang kantor lu di mana? Gitu. Kok yang enak banget. Kok perasaan lu piknik mulu gitu. Kapan Iya, kerjanya? kerja nggak pernah diposting ya. Bener. Postingnya yang seneng-seneng. Ah, ya iyalah, kan hidup kita udah susah. Iya. Jangan lagi ngasih sukses kesukaan. Berarti quotes of the day itu. Ya, gini Hidup kalau- udah susah, Hmm. jangan ditambah susah. Makanya kalau nonton film pun nggak mau cari yang sedih-sedih. Oh, Iya, berarti selalu nggak suka happy ending. drama-drama Happy Korea ending. gitu nggak suka. Suka tapi happy ending aja. Oke. Nggak mau yang itu, yang sehat-sehat gitu nggak mau. Oh, tersanjung nggak? Nggak Nggak suka. sampai 9 itu. Ya itu sih Pak, pajuan itu pajuan tuh. Pak Juan disebut Pak. Gitu, Oh, iya. dia. Oke, terus apa lagi yang dikangenin Bu? Itu Selain gathering lagi ya, gathering. gathering. Terus ya itu tadi makan siang bareng-bareng. Berarti acara bareng-bareng aktif-aktif ya, Bu, ya. Iya. Terus yang misalnya tengah-tengah jam-jam 3 tuh kan ibu-ibu namanya ibu-ibu ya. Pengen manis-manis deh gitu. Ah, tuh ya teman-teman jadi tahu ya. Admin kalau jam 3
yang manis-manis. Ya, pesen. bukan orang ya, Iya. makanan atau minuman gitu. Selalu Jadi, jam 3, kenapa jam 3, Bu? nggak jam 3 lah, siang lah. Pokoknya setelah 1 jam atau 2 jam kita makan siang pasti udah pengen nyari Pengen nyari camilan gitu. manis-manis lah ya. Itu yang pasti akan kehilangan deh sayanya tuh. Oke. Ya, terus ini ketika bapak-bapak pada datang mau realisasi atau mau kasbon tuh Pasti berisik kamu ya. Berisik tuh ya. Oh, masih heboh. Nah di situ tuh kadang-kadang ada hal-hal yang lucu-lucu itu bikin saya ketawa gitu loh. Contoh apa, Bu? Ya macem-macem lah. Terutama bapak satu ini. Disebut lagi. Kalau lagi realisasi, bener-bener deh harus tek-tokan sama admin biaya marketing sama admin program. Tapi ya karena saya udah tahu ya bapak satu ini emang kalau ngomong kan uratnya sampai begini. Oh dia bukan emosi. Sampai keluar mulut. Urat yang mana? Bu? Jadi ya hal-hal itu lah lucu-lucu gitu. Nah kalau sorenya juga nanti gitu pada saat realisasi ada aja yang sales SA lah. Oh lucu-lucu lah tuh kalau ada CCTV bisa ngerekam tuh buat saya kalau saya bisa gitu ini Apa yang bagi-bagi. kejadian paling lucu Saya kalau minta- sore apa, Bu? Satu kejadian. Ada yang lucu. sales SA tuh namanya Doni. Oh. Doni. Ibu ini tuh nggak pernah langsung disebut namanya gitu. Oh iya salah. Gak apa-apa, Doni nonton. Doni cerita dari Kenapa sih Doni? Jadi- Doni yang mana? Ada 2 nih. Doni Noah. Wah, kebagusan kangen band. Ya itu, jadi kalau misalnya nanti, karena kita kan semua akhirnya berteman ya, Oke. berteman di IG. Jadi dia adalah orang yang silent rider ya. Jadi cuma ngelihat ngintip lah, stalking kalau saya bilang sih ya. Jadi Oh, so, tapi dianya sendiri nggak pernah posting. karena dia nggak punya piknik, dia nggak pernah kemana-mana Iya. soalnya. Kamu nggak ada duit apa gimana dong? Kerjanya dia adalah ngomenin orang, Oh. tapi bukan di komen. Besoknya gini, Woi, si ini kemarin kesini. Main langsung pas datang. iya, datang gitu. Woi, kasihan dia kemarin ini circle ini nggak masuk ke circle ini. Itu lucu banget. Itu saya kan kehilangan itu gitu. Orang-orang stalker gini ya kan. Orang-orang yang mengesalkan, tapi akhirnya jadinya dirindukan gitu untuk kondisi-kondisi tertentu jadi buat hiburan kan. Oh, Itu untuk sih. Doni nanti kalau Bu Marta udah nggak ada nanti kamu komennya langsung aja di DM ya, langsung gitu ya. Karena Ibu ngangenin itu ya, Bu ya. Ya lucu lah ya, spontan gitu ya. Gitu. Iya, spontan. Ada komennya loh, San, itu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada alasan khusus hingga bisa bertahan sejauh ini di SM seiring banyaknya perubahan yang terjadi di perusahaan ini? Nah, Patri dulu nih. Patri, di perusahaan kita kan banyak terjadi perubahan-perubahan lah, Pak. Tapi Bapak tuh tetap bisa bertahan nih di perusahaan ini. Apa? Sampai 30 tahun ya, Pak? Nah, yang bikin Bapak sampai bertahan apa sih, Pak? Bakat butuh. Oh itu Apa, dibilangnya bakat ya Pak? Pasti kan kalau orang-orang yang nggak kuat kan peraturan banyak berubah, Pak. Iya. Banyak pergantian anak muda. Tapi Bapak tetap, udahlah saya jalanin terus gitu, Pak. Nggak menyerah. Gitu. Apa sih motivasi? Mungkin pasti di luar itu Bapak punya motivasi, Pak, yang menguatkan Bapak sampai bertahan, sampai beres 55 tahun ini. Pak. Ya, yang membuat bisa kita bertahan adalah ya satu ya yang pokoknya itu adalah menghidupi keluarga dan istri itu yang Setuju. itu Oke. ya. Selanjutnya ya karena sudah terfokus harus membiayai keluarga ya kita harus bisa menyesuaikan mengikuti apa-apa yang ada di perusahaan itu. Ini dasarnya ya cuma itu. Tapi Bapak pernah nggak di satu titik tuh Bapak tuh udah capek lah gitu, pengen menyerah gitu, pernah nggak? Pada saat awal peralihan dari SCB ke SM ya ngalamin. Oh itu sangat berubah drastis, Pak. banyak Oh. karena saya terus terang merasa bodoh gitu ya. Betul merasa bodoh apalagi datang MT yang baru-baru yang pada pinter-pinter itu. Munculan lah. Orang pinter. Nah, ini yang saya merasa bodoh gitu ya kayak gini terus
apa saya masih bisa dipakai gitu, masih bisa bekerja gitu. Ada perasaan-perasaan Ada begitu. Nah, akhirnya ya terus ngikutin sebatas ya pokoknya semaksimal mungkin ikutin ikut berubah ya alhamdulillah ya bisa diterima. Walaupun dulu itu banyak sebenarnya supervisor cuma tidak bisa mengikuti sehingga Menyerah dulu ya, mereka Pak. udah keluar gitu ditawari pensiun dini gitu ada yang begitu. Cuma sisanya itu 2 Pak Adang sama saya. Oh. Kalau yang supervisornya dulu ya, Ya. waktu angkatan BDC BKSN itu. Nah, untuk saran untuk anak-anak muda nih Pak, yang masih muda nih, supaya bisa tetap bertahan, termotivasi sampai Bapak bisa meniru Bapak lah sampai 55 tahun nih Pak. Apa nih Pak? Pesan-pesan untuk anak-anak muda nih Pak. Sekarang itu kan banyak sekali ya tenaga kerja banyak yang nganggur mereka di luar yang nasibnya aja yang kurang beruntung. Ya. Kalau mungkin ya mereka lah pada pinter-pinter ya. Iya. Lebih tenaga lebih mudah lagi ya. Hanya keberuntungan lihat dari situ, tapi yang sudah ada di sini bisa memanfaatkan kondisi ini gitu, bisa lebih maksimal lagi lah gitu bekerja gitu. Mungkin itu ya kalau saya lihat saya selalu apa ya, kalau misalnya mengukur apakah saya bisa bekerja di luar lagi gitu, kalau misalnya dengan kondisi ini kan tidak, makanya harus bisa bekerja semaksimal. Oke, itu teman-teman ya, masukan dari Patri itu untuk lebih semangat dalam bekerja. Oke, dari Bu Marta nih Bu. Apa pertanyaannya lupa. Apakah ada alasan khusus sehingga bisa bertahan sejauh ini? Oh, Jadi Ibu ya. bertahan sampai sekarang tuh apa sih yang memacu Ya Ibu? itu karena kebutuhan kan. Oh sama berarti ya. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan beraktualisasi. Apa tuh? Apa itu artinya? Saya juga nggak tahu. Beraktualisasi apa tuh? Ya gini, satu ya kita kan harus punya apa ya namanya waktu itu apresiasi terhadap diri kita gitu kan, punya pekerjaan paling enggak. Kalau misalnya ada orang yang punya usaha, nah kalau saya punya pekerjaan gitu, itu kan merupakan suatu kebanggaan juga. Gitu. Kita kan kadang-kadang di Indonesia ini akan dihargai ketika kita punya pekerjaan atau kita berpenampilan Kalau nggak ada pekerjaan kan banyak omongan. agak diremehkan Betul, gitu. betul. Nah, karena kalau ibu-ibu pekerja itu juga ketika mereka berhadapan dengan teman-temannya yang tidak bekerja gitu, atau suami-suami tidak akan dipandang terlalu dipandang sebelah mata lah gitu, karena kita punya pekerjaan dan kita bisa mandiri lah istilahnya, tidak bergantung sama orang lain, bahkan malah bisa membantu keluarga. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas ilmu dan waktunya selama ini Ibu Bapak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi dalam setiap kegiatannya. Amin. Terima kasih. Oke, karena sudah malam ya Pak ya. Ya, Aduh, Bapak sudah ngantuk juga. maaf. Kita di warung TL ini mengganggu Bapak Ibu nih sampai jam berapa nih? Udah jam 10 ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Patri dan Bu Marta selalu sehat ya Pak ya. Selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala bisnis yang dijalankannya Pak ya. Amin. Sukses juga buat teman-teman ya. Terima kasih Bu Ya. Patri. Oke, teman-teman, sekian episode Warung TL. Jangan lupa di-subscribe dan saksikan episode menarik ini.